wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raka Aditama dari Prodi Pendidikan Musik, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat resume video tentang materi yang saya dapat di PKKMB Universitas Lampung. PKKMB Universitas Lampung dilaksanakan selama 4 hari dengan rincian 2 hari pertama tingkat universitas, 1 hari tingkat fakultas, dan yang terakhir tingkat jurusan. Pada hari pertama, yaitu tentang PKKMB Universitas Lampung tingkat universitas. Materi yang pertama yaitu tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Poin-poin pentingnya yaitu tentang apa itu Undang-Undang ITE, contoh pasal yang berlaku, tujuan pemanfaatan teknologi informasi, contoh hukum di dunia maya, dan yang terakhir, tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi yang kedua dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan Anti Perundungan. Dengan pokok-pokok materi yaitu tentang apa itu bullying, di mana saja bullying dapat terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, dan yang tak kalah penting disampaikan juga tentang fenomena patologi sosial. Selanjutnya yaitu materi ketiga dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dengan pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, serta yang terakhir menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. PKKMB hari kedua tingkat Universitas Lampung. Terdapat 4 materi yang disampaikan, yaitu yang pertama tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Poin-poin penting dalam hal yang disampaikan dalam materi ini yaitu yang pertama tentang visi Indonesia pada tahun 2045. Yang kedua, 4 file pendukung visi Indonesia. Yang selanjutnya, tantangan di dalamnya, lalu tentang indikator pelajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Materi yang kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen, filosiko, dan kampus sehat dengan pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungannya. Yang kedua yaitu tentang upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Dan yang terakhir tentang manajemen resiko. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. Poin-poin penting yang disampaikan adalah apa itu mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir tentang kekerasan visual. Materi yang keempat yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Poin-poin yang disampaikan yaitu tentang tantangan Unila selama COVID-19 dan infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. PKKMB hari ketiga tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Materi yang pertama yaitu dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Poin-poin penting yang disampaikan yaitu yang pertama, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Yang kedua, penjelasan perbedaan antara sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, menjelaskan perbedaan tentang waktu dan kualitas pendidikan perguruan tinggi dengan sekolah menengah. Materi yang kedua
yaitu tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Poin-poin penting yang disampaikan yaitu tentang mahasiswa dan dosen harus mengikuti komputerisasi yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Disampaikan juga tentang kuliah adalah investasi masa depan. Dan juga disampaikan tentang winning karakteristik yaitu etis, komunikatif, produktif, cerdas, kooperatif, dan gigih. Yang tak kalah penting disampaikan juga tentang musuh utama mahasiswa yaitu malas. Ciri-ciri orang pemalas yaitu selalu punya alasan untuk menunda dan mendahulukan hal yang tidak penting. Maka dalam hal itu mahasiswa harus memiliki sasaran yang realistis, terukur, spesifik, dan fleksibel. Kita juga harus membuat skala prioritas yang berpegang pada jadwal dan manajemen waktu belajar. Dan yang terakhir disampaikan juga tentang SKS, yaitu tentang sistem kredit. Materi yang ketiga yaitu tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Dalam materi ketiga ini menjelaskan tentang fasilitas dan gedung-gedung kuliah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang dijelaskan juga gedung A sebagai loket kemahasiswaan untuk izin kuliah atau surat-surat lainnya. Aula gedung A berkapasitas sekitar 200 orang. Gedung B, gedung jurusan ilmu pendidikan, terdapat aula, ruang kuliah, dan berbagai macam lab. Contohnya lab PAU. Gedung C untuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Terdapat ruang kuliah dan aula gedung D untuk jurusan pendidikan. Gedung E untuk ilmu pengetahuan sosial. Gedung F untuk pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan masih terdapat banyak lagi gedung yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Materi yang keempat yaitu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini disampaikan tentang kegiatan akademik, yaitu mata kuliah di program studi yang harus diambil, dan non-akademik, yaitu harus berprestasi dan mengikuti kompetisi serta lomba-lomba. Resume materi telah selesai saya sampaikan, dan yang terakhir saya akan memberikan saran dan kesan. Tidak ada kurangnya kegiatan PKKMB yang telah dilaksanakan. Semua kegiatan telah berjalan lancar dan sukses. Namun di sini saya akan menyampaikan saran untuk kegiatan PKKMB pada tahun selanjutnya. Saran yang diberikan antara lain sebagai berikut: berikan tambahan waktu kepada pemateri agar materi yang disampaikan mudah diterima oleh audiens. Yang selanjutnya perlu diberikan sesi khusus dengan menghadirkan alumni yang sukses untuk memotivasi atau berbagi kiat sukses belajar dan berprestasi, serta prospek peluang kerja lulusan. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan kesan, yaitu semua mahasiswa baru mendapatkan banyak hal. Kami merasa terbantu apa saja yang perlu kami siapkan dalam perkuliahan, di mana tempat kami melakukan perkuliahan, dan kami pun jadi tahu fasilitas dari Universitas Lampung yang sangat memadai. Dan yang tak kalah penting, semua pertanyaan yang muncul di benak mahasiswa pun semua terjawab setelah mengikuti kegiatan PKKMB ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara PKKMB Universitas Lampung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.